17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hai Santi. Hai Lase Sandra. Ini belum mulai Santi. Santi semangat sekali ya nyanyi. Lase-lasenya juga belum datang. Yuk kita panggil Lase Yung Yung dan Lase Stefanus. Lase Yung Yung. Hai Santi. Hai Lase Yung Yung. Lase Sandra. Lase Stefanus. Hai Lase Stefanus. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat beribadah. Nah, hari ini ada yang spesial. Sebelum kita beribadah, kita akan menyanyikan sebuah lagu Hari Merdeka. Karena besok adalah tanggal 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan kita, Republik Indonesia tercinta ini. Kita akan menyanyikan lagu ini dan kita akan menyanyikan bersama-sama. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah adik-adik, tadi adik-adik semangat sekali menyanyi untuk negara kita ya. Sekarang kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan kita. Mari kita mulai, kita siapkan hati kita dan Tuhan akan hadir pada ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memelihara negara kami. 75 tahun lamanya negara Indonesia ini merdeka. Kami mau berdoa Tuhan, agar negara kami juga dimerdekakan dari kuasa dosa. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan manusia dari segala dosanya. Dan saat ini kami mau beribadah. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami mau memberikan hati kami dan seluruh hidup kami mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Tolong ya Tuhan, ibadah kami ini dari awal sampai selesai, Tuhan Yesus memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Lase Yung Yung, kenapa kita harus bersukacita? Dengan bersukacita, disitulah letak kekuatan kita. Ya, betul. Karena dengan bersukacita, itu letak kekuatan kita. Mari kita pujikan lagu The Joy of the Lord is my strength.
The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Ha 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 ha. The joy of the Lord is my strength. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Adik-adik, seperti pujian yang tadi kita sudah pujikan, apakah adik-adik sungguh-sungguh tambah hari tambah cinta Tuhan? Percaya kepada Tuhan? Membenci dosa? Setia kepada Tuhan? Wah, sungguh bagus. Sekarang kita akan sama-sama pujikan "Tis so sweet to trust in Jesus". Ikuti gerakan Lause ya. It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know that say the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him, precious Jesus, Savior, friend. And I know that He is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. Oh for grace to trust Him more. Oh for grace to trust Him more. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk scan QR code di bawah ini atau transfer ke rekening di bawah ini.
dan doa syukur akan dipimpin oleh Lause Yung Yung. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji nama Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya semakin kami memuji nama Tuhan, kami boleh semakin percaya kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan mau memberkati dan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati juga pekerjaan Mama dan Papa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lause Steve. Mari kita buka hati kita siap menerima firman Tuhan. Kita akan pujikan Tis So Sweet. Kita nyanyi Tis So Sweet lagi. So sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know that say the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him, precious Jesus, Savior, friend. And I know that He is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. Oh, for grace to trust Him more. Oh, for grace to trust Him more. Hai, selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian? Saya berharap kalian sehat-sehat semua. Walaupun kalian saat ini belum bisa ke gereja mengikuti sekolah minggu secara online, saya berharap kalian sehat-sehat semuanya. Jadi, siapa yang di sini belum makan? Saya berharap kalian sudah makan semuanya. Ya, karena kalau kita lapar, kita susah untuk berkonsentrasi. Adik-adik, ngomong masalah lapar, adik-adik siapa yang di sini pernah lapar sekali? Yes! Banyak ya? Nah, mungkin kalian merasakan lapar ketika apa? Habis lelah bermain, habis lelah jalan-jalan, habis pulang sekolah. Ya, kalian lapar. Pasti pernah merasakan lapar juga habis pulang kerja. Tetapi itu hanyalah lapar ya sesaat. Setelah itu, adik-adik bisa makan karena mama sudah sediain makanan. Tapi adik-adik, hari ini kita akan mempelajari apa yang terjadi ketika bangsa Israel itu menghadapi masa-masa yang sulit. Mereka merasa takut, mereka merasa bingung, dan lapar sekali karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Laparnya dalam waktu yang lumayan lama. Ya, tapi sebelumnya mari kita mau berdoa dulu. Ya, Tuhan Yesus yang baik,
terima kasih kalau Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan sudah memimpin dan melindungi kami hingga saat ini. Tuhan sudah memberikan kesehatan, Tuhan sudah memberkati Papa dan Mama. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, persiapkan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima firman Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pimpin kami supaya kami mengerti apa yang disampaikan oleh Lause. Pakailah Lause untuk menyampaikan firman Tuhan secara jelas. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi sebelum Lause lanjutin, kita mau hafalkan ayat hafalan dulu ya. Kalau kalian punya Alkitab, tolong dibuka Alkitabnya. Ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-9 ya. Buka Alkitabnya kalau kalian bawa Alkitab. Nah, yuk kita mau hafalin ya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Pendek ya ayat hafalannya ya. Kita mau hafalin lagi. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Good, tambah hafal. Kita hafalin sekali lagi ya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Oke, kita harus hafalkan sampai hafal ya nanti adik-adik ya. Kita harus hafalkan setiap ayat hafalan yang diberikan supaya ayat hafalan ini bisa menguatkan kita ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Adik-adik, cerita Lause hari ini firman Tuhannya terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai dengan pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 ya. Oke, jadi tadi Lause sudah sebutin bahwa bangsa Israel mengalami masa yang sulit, yaitu mereka sangat membutuhkan makanan. Kenapa? Karena Raja Aram dan tentaranya itu mengepung Samaria, adik-adik. Penduduk di dalam kota tidak dapat keluar mencari makanan. Dan juga tidak ada orang luar yang bisa membawakan makanan ke dalam kota. Jadi setiap hari tentara Aram itu berdiri berjaga-jaga di sekitar Samaria. Mereka menunggu orang-orang yang kelaparan itu menyerah. Jadi bangsa Israel di dalam kota itu tidak bisa cari makanan dan tidak bisa dapat makanan. Sehingga adik-adik pada saat itu makanan menjadi langka sekali. Dan kalaupun ada, itu sangat mahal sekali. Orang-orang begitu lapar sehingga mereka bersedia membayar 80 sikal perak untuk kepala keledai. Jadi pada saat itu keledai adalah hewan yang najis yang tidak boleh dimakan oleh orang Israel. Dan kepala itu adalah bagian yang
paling murah. Adik-adik bisa bayangkan, untuk hewan yang najis dan bagian yang paling murah itu untuk mendapatkannya mereka harus membayar 80 sikal perak. Itu adalah yang sesuatu yang sangat mahal sekali. Kalau mungkin lo sebuat perbandingan sekarang ini, mahalnya itu setara dengan ketika membeli satu roti di toko roti itu seharga 1 juta. Mahal sekali bukan? Padahal roti kita tahu harganya 30.000 sampai 50.000. Adik-adik, suatu hari di dalam kota, orang-orang sedang melihat ke atas, memperhatikan Raja Israel yang berjalan di atas tembok. Lalu ada seorang perempuan berseru kepada raja, "Tolonglah aku ya tuanku raja." Ketika raja mendengar hal itu, kemudian raja menoleh ke arah perempuan itu. Kemudian raja berkata, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau?" Kemudian perempuan itu menceritakan adik-adik bahwa dia sedang menderita kelaparan. Kemudian mendengar cerita perempuan itu, raja menjadi sedih dan raja juga menjadi marah. Marah kepada siapa? Raja marah kepada Allah dan Nabi Elisa. Karena raja menganggap bahwa mereka itu yang menyebabkan situasi kelaparan di Samaria, adik-adik. Jadi raja sangatlah sedih dan marah, sehingga sang raja mengoyakkan jubah kerajaannya, adik-adik. Sang raja ingin membunuh Elisa. Dia bersumpah untuk membunuh Elisa. Kemudian sang raja mengutus seseorang untuk berjalan mendahuluinya pergi ke tempat Elisa, adik-adik. Adik-adik, di rumahnya Elisa sedang duduk-duduk bersama para tua-tua kota itu, adik-adik. Tetapi Elisa mengetahui bahwa raja berencana membunuh dia. Adik-adik tahu nggak siapa yang kasih tahu Elisa? Betul, Allah yang kasih tahu Elisa. Allah juga berfirman kepada Elisa dan mengatakan kepadanya apa yang harus Elisa katakan kepada orang suruhan raja ketika ia datang. Kemudian raja beserta rombongannya datang, adik-adik. Raja berkata kepada Elisa, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah dari Tuhan. Mengapakah aku harus berharap kepada Tuhan lagi?" Kemudian Elisa berkata kepada rombongan raja, "Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Jadi adik-adik, dengan sesikal orang Samaria itu akan bisa membeli sesukat tepung dan 2 sukat jelai. Kalau kita bandingkan tadi kepala keledai yang dihargai 80 sikal perak, ini adalah sesuatu yang sangat murah sekali. Jadi Tuhan memberikan janji lewat Nabi Elisa bahwa besok harga makanan akan turun sangat banyak sekali. Untuk itu adik-adik, ternyata ajudan raja berkata kepada Elisa, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Adik-adik, ajudan raja tidak percaya akan janji Allah
yang dikatakan oleh Nabi Elisa, adik-adik. Kemudian Nabi Elisa berkata kepada ajudan raja, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, namun karena engkau tidak percaya, engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya." Adik-adik, di bagian luar kota, di depan pintu gerbang kota, ada 4 orang laki-laki kusta. Adik-adik, orang kusta pada zaman itu dikucilkan dari keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Dia harus tinggal jauh di luar kota. Keempat laki-laki kusta ini, adik-adik, begitu membutuhkan makanan. Mereka juga sedang kelaparan. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke kemah pasukan Aram untuk meminta makanan. Jadi ketika mereka pergi, itu mereka sudah berpikir, kalau mereka tetap di sana, mereka akan mati kelaparan. Tetapi ketika mereka sampai ke kemahnya orang Aram, kemungkinan kalau nggak dibunuh, ya tetap hidup. Ya, mereka akhirnya memutuskan pergi ke kemahnya pasukan Aram. Nah, adik-adik, apa yang terjadi di kemah pasukan Aram? Ketika senja tiba, Allah membuat para tentara di perkemahan pasukan Aram ini mendengar bunyi seperti bunyi kereta, bunyi kuda, dan tentara yang besar. Para prajurit mengira bahwa Raja Israel mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim untuk menyerang mereka. Adik-adik, orang-orang Het dan orang-orang Misraim itu adalah musuh dari bangsa Aram. Kemudian dengan ketakutan, pasukan Aram ini berlari menyelamatkan diri. Mereka meninggalkan seluruh barang bawaan mereka. Binatang-binatang, emas, perak, dan persediaan makanan, mereka semua tinggalkan di kemah, adik-adik. Ketika keempat orang kusta itu tiba di perkemahan, tidak ada seorang pun tentara yang ada di sana. Karena mereka semua sudah berlari meninggalkan kemah, adik-adik. Kemudian 4 orang kusta ini masuk ke dalam salah satu tenda. Dan mereka bisa makan dan minum sampai kenyang. Karena banyak sekali makanan dan minuman yang tersedia, adik-adik. Mereka juga mengambil perak, emas, pakaian, kemudian pergi menyembunyikannya. Lalu mereka kembali lagi ke kemah, memasuki kemah lain, dan mengambil barang-barang lainnya. Kemudian orang kusta ini berkata satu sama lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Kemudian orang kusta ini menyampaikan hal itu kepada penjaga gerbang. Saat Raja Israel mendengar cerita ini, ia berpikir itu bukanlah kabar baik. Karena menurut raja, bisa saja hal itu adalah jebakan yang sengaja dipasang oleh tentara Aram, adik-adik. Sehingga Raja Israel berkata, "Akan kuberitahukan apa yang orang Aram itu lakukan." Mereka sengaja bersembunyi di padang di dekat perkemahan itu. Kemudian ketika kita meninggalkan kota, mereka akan menangkap kita hidup-hidup dan menduduki kota kita. Itu yang dikatakan oleh Raja Israel. Sehingga sang raja mengutus beberapa orang berkuda untuk memeriksa apakah yang dikatakan oleh orang-orang kusta itu benar atau tidak, adik-adik. Orang-orang
utusan raja ini mendapati bahwa jalanan penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram saat mereka melarikan diri, adik-adik. Maka orang-orang suruhan itu kembali pada raja dan mengatakan bahwa keadaannya persis seperti yang sudah dilaporkan oleh orang kusta itu, adik-adik. Jadi ternyata kabar ini juga didengar oleh bangsa Israel, penduduk Samaria. Tak lama kemudian mereka segera keluar dari kota dan mendatangi perkemahan pasukan Aram tadi, adik-adik. Mereka mengumpulkan seluruh makanan dan benda-benda berharga lainnya dan membawa semuanya kembali ke dalam kota Samaria. Jadi semuanya terjadi seperti yang telah Elisa katakan. Sekarang semua orang dapat membeli jelai dan tepung dengan harga yang sangat-sangat murah sekali, seperti yang sudah disampaikan oleh Elisa. Mereka dapat membelinya di gerbang kota Samaria karena persediaan begitu banyak, begitu melimpah, adik-adik. Bagaimana dengan ajudan raja yang tidak percaya akan janji Allah tadi? Jadi, sang ajudan raja yang tidak percaya pada Elisa itu juga berada di pintu gerbang, seperti yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Elisa, adik-adik. Ajudan raja ini melihat makanan dan minuman, tetapi tidak dapat memakannya, adik-adik. Karena orang-orang banyak itu berkumpul di gerbang, itu pendorong dia hingga dia terjatuh dan terinjak-injak sampai akhirnya dia mati. Adik-adik, kita tidak boleh seperti ajudan raja yang tidak mau percaya akan janji Allah. Janji Allah di dalam Alkitab itu adalah ya dan amin. Ya, jadi semua janji Allah bisa kita lihat di dalam Alkitab, adik-adik. Semua janji Allah di dalam Alkitab itu pasti akan terjadi, pasti akan digenapi. Ya. Allah telah menyelamatkan hambanya Elisa dan umatnya di Samaria. Ia telah menyediakan makanan bagi mereka, dan ia telah menghukum ajudan raja yang tidak mempercayai janjinya. Adik-adik, ketika kita menghadapi situasi sulit, kita dapat mempercayai Allah untuk melepaskan kita dari situasi sulit tersebut. Saat ini kita mengalami masa sulit, kita tidak boleh ke sekolah, kita belum boleh ke sekolah minggu. Kalaupun kita keluar dengan terpaksa kita harus memakai masker. Itu adalah suasana sulit, situasi sulit yang sekarang kita hadapi. Situasi sulit ini mungkin berubah atau tidak berubah, tetapi kita tetap harus bersandar pada Allah untuk menyertai kita. Jadi Allah berkuasa atas hidup kita dan memastikan bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada kita adalah demi kebaikan kita, sehingga kita dapat dengan yakin percaya kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh mendengar firman Tuhan, dan kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang barusan saja kami dengar. Kiranya firman itu dapat bertumbuh di dalam hati kami, dapat menguatkan kami ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit, Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk percaya akan janji-Mu. Ajar kami untuk percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan, besok kami memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kami yang ke-75. Kami juga berdoa, kami menyerahkan negara kami, agar Tuhan juga mengasihi, memimpin dan melindungi negara kami, Tuhan, supaya negara kami segera dapat melewati masa krisis akibat COVID-19 ini, Tuhan.
Kami serahkan segala permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Kali ini kita akan menuliskan hal-hal yang akan didoakan dalam hidup kita untuk saat ini dan untuk mendatang. Cara membuatnya sangat mudah. Yuk kita sama-sama lihat dan buat bersama-sama.